sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Babu Salam beserta jajarannya, para pimpinan di persyarikatan yang hadir, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah pengajian duka yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang penuh berkah dan penuh pahala, insyaallah. Ya, saya agak maklum yang hadir tua-tua, mungkin yang muda lagi persiapan upacara. Saya kaget juga dengan undang saya untuk pengajian pas tanggal 17 Agustus. Apakah tidak kemudian berbenturan dengan banyak acara? Saya pernah ngaji di Sidoarjo itu pas hari Ahad. Itu bareng dengan Jalan Sehat, sehingga kemudian yang hadir pun tua-tua karena sudah tidak bisa berjalan. Ya tentu semuanya itu patut kita syukuri, karena walaupun dalam suasana apapun itu kita masih terbagi dalam waktu kita itu tidak semuanya untuk hal-hal yang sifatnya kalau bahasa saya itu melampiaskan kegembiraan yang itu seperti perayaan gitu, tapi nanti ada terbagi, masih ada yang melakukan kajian dan seterusnya. Ya tentu semuanya itu insya Allah akan menimbulkan banyak kebaikan. Saya tidak mengatakan bahwa yang merayakan kemerdekaan saat ini kemudian tidak baik. Semuanya itu baik, dan mudah-mudahan semuanya berorientasi mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kalau hitungan memperingati kemerdekaan itu kan sekarang sudah 80 tahun. Nah, tapi apakah kita itu memang betul-betul sudah merdeka ataukah masih terjajah? Itu yang terpenting. Sampai sekarang definisi merdeka itu masih dalam faktanya loh ya, saya bilang dalam faktanya, bukan narasi kata. Itu masih berpusat pada kalau tidak ada penjajah secara fisik. Tapi untuk merdeka yang sebenarnya, sebagaimana yang diharapkan manusia dan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, itu memang betul-betul sudah merdeka atau belum kita itu? Ya tentu kalau kita lihat dari apa yang dimaksud merdeka itu kayaknya sih mau dikatakan belum sampai peringati 80 kali gitu. Dikatakan sudah kok cek repot urip iki kok gak merdeka wae. Nah itu masalahnya di situ. Nah sehingga kemudian kita sebagai umat Islam itu perlu mencerna tentang apa yang ada dalam kehidupan kita, lalu nanti sudah sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah atau tidak, sampai masalah kemerdekaan. Mungkin orang sing mikirnya ini lah, mosok roh Nabi yo mikir merdeka, Ustaz yo apa sampe? Ya padha wae. Nah, sehingga harus kita pahami betul. Maka kemudian kita sebagai warga negara, yaitu negara Indonesia ini, dan sudah memproklamirkan kemerdekaan selama 80 tahun, itu jangan malah nanti sebagai simbolis saja. Setiap 17 Agustus memperingati merdeka
kalau mari memperingati kemerdekaan itu ngerasani gak merdeka meneng. Nah itu kan masalah besar itu. Nah sebenarnya para pendahulu kita itu sudah luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Dan mungkin bapak-bapak yang sepuh, yang mungkin umurnya sudah 70 tahun ke atas itu tahu persis tentang bagaimana para pendahulu kita itu memperjuangkan kemerdekaan itu. Dan banyak tokoh kemerdekaan, tokoh pahlawan itu yang dalam memperjuangkan kemerdekaan itu sudah menerjemah apa yang dilakukan Rasulullah SAW sebenarnya. Misalnya kita lihat Tan Malaka itu kan untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui sektor revolusi sosial itu luar biasa. Sehingga Tan Malaka itu mempunyai semangat juang agar interaksi sosial itu harus baik dengan siapapun. Nah itu apakah cocok dengan yang dilakukan Nabi atau tidak? Nanti kita cek. Nanti ada tokoh Muhammad Nasir misalnya itu untuk orientasi kemerdekaan itu jangan orang hanya merdeka tidak ada penjajah, tapi bagaimana hidup berbangsa itu harus berdasarkan moral, berdasarkan agama, berdasarkan etika. Kemudian Muhammad Nasir itu menginginkan bahwa orang merdeka itu juga harus bisa mengakses kesejahteraan melalui dasar moral, dasar etika itu. Nah itu apakah nanti juga cocok dengan apa yang dilakukan Rasulullah atau tidak? Kemudian ada lagi Sultan Syahrir misalnya, itu dalam memperjuangkan kemerdekaan beliau ingin bagaimana secara politik itu merdeka betul. Jangan sampai bangsa itu secara politik diintervensi asing sehingga kemudian kemandirian secara politik, bagaimana mengelola negeri ini, mengelola bangsa ini tidak ada intervensi kepentingan asing. Itu Sultan Syahrir memperjuangkan luar biasa. Nah sehingga kemudian kalau bahasa kasarnya itu malu loh sekarang itu orang sebagai penerus saja tidak ikut serta bagaimana memperjuangkan bangsa saat itu, kemudian tinggal menikmati dan meneruskan, kok malah karakter penjajah dibawa lagi itu loh lah yo isin loh gitu. Itu yang terpenting. Nah oleh karena itu harus kita berjalan melalui landasan agama, menikmati kemerdekaan dan melanjutkan kemerdekaan, menerjemah kemerdekaan dalam kehidupan yang sebenarnya itu apa. Mumpung pas 17 Agustus pengajiannya jadi wis bakas ini nih. Nah kita ambil bagaimana kita itu merdeka. Umat Islam kita kalau disebut merdeka itu berarti kita bisa mengekspresikan keyakinan yang itu merupakan agama kita itu dengan bebas. Bebas dalam artian itu sesuai agama loh, bukan bebas sesuai kemauan, sesuai agama. Artinya begini, bebas beragama kalau sesuai agama dalam menerjemah makna agama dalam kehidupan itu nanti akan serasi dan bisa dinikmati banyak orang. Tapi kalau tidak berdasarkan agama, berdasarkan pilihan itu nanti bisa menjadi janggal. Saya ambil contoh misalnya gini, di agama itu ada bab perang misalnya. Nah, kapan perang itu kan harus mengikuti aturan agama. Jangan kemudian atas pilihan sendiri. Karena kalau pilihan sendiri itu ada orang berpikir begini, waduh kata agama itu kalau pahala jihad itu besar, ingin cari pahala jihad. Gak musimnya perang itu cari gara-gara dan ingin perang. Nah itu kan masalah. Nah itu atas pilihan sendiri bukan atas dasar agama. Tapi kalau atas dasar agama itu akan mengikuti bagaimana Rasulullah melakukan itu. Saya ambil contoh kecil begitu. Nah, sehingga kemudian menerjemah merdeka beragama kalau mengikuti aturan agama itu insya Allah akan dirasakan banyak orang. Oh ternyata memang betul. Jika orang bisa mengimplementasikan agama dan agama itu menjadi
rahmatan lil alamin itu betul gitu. Nah, jadi gini maksud saya, jika kondisi itu musimnya, kita itu harus mencurahkan dan mengimplementasikan agama itu dalam program sosial misalnya, ya maka kita harus berangkat di situ. Sehingga kemudian jenengan nanti melakukan bakti sosial, kemudian mencari orang yang tidak mampu mana dibantu dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian oh gitu ya beragama itu. Jangan kemudian musimnya membantu orang malah mencari hal yang lain, maka kemudian akan dirasakan janggal. Nah, oleh karena itu bahasa sederhananya begini, jika kita beragama dan itu sudah merdeka, lalu kita bisa menjalankan peribadatan dan itu menjadi ketenangan jiwa, berarti itulah kita merdeka. Artinya dalam menjalankan agama itu bisa tenang, nggak ada gangguan macam-macam, itu berarti merdeka. Kedua, ketika kita menjalankan agama itu tidak ada tekanan, tidak ada intervensi dari manapun, dan sudah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW, itu berarti kita merdeka. Kalau masih ada tekanan, masih ada intimidasi, kalau kamu melakukan itu sesat, ini sesat, itu belum merdeka. Padahal yang bersangkutan melakukan agama, ajaran agama. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di surat Dariyat ayat 56 yang populer itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu merdeka. Artinya bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu dalam hidupnya ya kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, jika ada orang yang masih merasa kesulitan melakukan peribadatan kepada Allah, berarti belum merdeka. Nah, ini menjadi pertanyaannya. Yang dimaksud belum merdeka itu apa, Ustaz? Bisa jadi yang bersangkutan itu dikendalikan oleh hawa nafsunya, dan hawa nafsunya itu intervensi dalam dirinya sehingga kemudian menjalankan agama itu tidak nyaman. Saya ambil contoh begini. Sebenarnya ketika Allah sudah memberikan keluasan rezeki, maka kemudian naluri fitrahnya orang itu atau fitrah orang itu sebenarnya sudah terilhami untuk bersedekah. Itu naluri fitrahnya begitu. Karena dia mampu dan dia mendapatkan kenikmatan dari Allah. Nah, seharusnya kalau dia merdeka, maka berarti dia saat itu karena sudah terilhami dan di hatinya itu sudah ada rasa ingin bersedekah, seharusnya los, tidak direm. Tapi kemudian diintervensi oleh hawa nafsunya. Dan hawa nafsunya itu membisiki, kalau kamu sekarang bersedekah 1 juta, berarti uangmu nanti kurang 1 juta. Sebenarnya kalau tidak kamu sedekahkan itu masih komplit 100 juta. Tapi karena kamu sedekahkan, bilangannya menjadi 99 juta, kurang 1 juta. Itu hawa nafsu. Nah, sehingga yang tadinya seharusnya dia merdeka mau berinfak itu terhalang oleh itu dan tertekan oleh hawa nafsunya. Nah, maka kemudian yang bersangkutan itu belum merdeka. Itu baru di dirinya sendiri loh ya. Belum hal-hal yang lain yang di luar itu. Bisa nanti dari istri, bisa nanti dari suami. Yang sebenarnya saat itu dia mau melakukan kebaikan menjadi gagal. Ada orang yang sudah niat punya uang mau umroh, ya kan? Nah, sebenarnya kalau merdeka ya sudah los, tidak usah direm. Lho niku lho semari karepe daftar umroh sarep budal, mampir nang warung ketemu koncoe. Divisi cak ana omahmu ora, Cak. Iki waduh Cak, iki wonge butuh temen iki serius Cak wonge Cak. Lek gak payu minggu iki mbuh piye iki. Ngono ae, kasih daftar. Ya rek ditukokno omah dhisik rek.
sehingga tidak merdeka. Dan bisa jadi nanti kebalikannya. Seharusnya sebenarnya kata Allah, kalau kamu itu bisa melakukan itu nanti ditambah kebaikan yang lebih banyak. Tapi karena belum bisa merdeka itu, masih terintervensi oleh hawa nafsunya dan seterusnya itu, maka nilainya bisa naik. Saya ada contoh fakta begini. Saya pernah di yayasan kami itu ada program memberi umroh. Nah, lalu pada satu saat ada suami istri yang itu mengabdi lama di yayasan kami. Lalu diberi hadiah umroh suami istri. Mohon maaf, haji, diberi haji waktu itu. Nah, disuruh daftar. Sudah, kita beri uang, sudah kita transfer uang untuk haji suami istri. Nah, seharusnya kalau dia merdeka kan, ya sudah, ini saya harus bisa mengakses itu. Artinya bahwa saya harus haji bersama suami istri itu. Apa yang dilakukan orang ini? Yang bersangkutan itu punya pikir lain, sehingga terintervensi oleh hawa nafsunya, diberikan truk uang itu. Lalu sebenarnya saya tidak menipu, tapi salah langkah. Maunya begini, tahun ini kami tidak haji dulu, kami belikan truk. Hitungan kami kalau nanti truk ini laku untuk ini untuk itu, berarti tahun depan saya sudah bisa beruntung, dan keuntungan saya itu bisa haji suami istri dan punya truk. Coba dengan bayangkan, ini fakta loh. Lalu membuat laporan ke kami bahwasanya yang bersangkutan itu sudah haji, itu laporan rekayasa. Tapi setelah itu ketahuan kalau yang bersangkutan belum haji. Apa yang terjadi? Truknya nggak laku dibuat bisnis, habis itu truknya terjual dan juga tidak bisa haji. Coba. Nah, itu belum bisa menerjemah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dalam konsep merdeka. Masih diintervensi oleh hawa nafsu. Maka dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika kita ingin merdeka dalam hal ini, ikuti apa kata Allah. Dan kata Allah itu adalah diilhamkan melalui pikiran kita yang normal, yang suci, yang fitrah itu. Lek jenengan mau sedekah 5.000 ya loh, atau 10.000, tak kasih contoh. Saya pernah terjadi di diri saya sendiri loh. Saya punya uang 10.000, ketemu anak yatim. Di hati saya sudah terilhami untuk merdeka. Dalam artian saya harus mengikuti bisikan Allah itu. Bisikan Allah ya lewat hati kita itu. Itu sudah mau memberikan 10.000 itu kepada anak yatim. Loh ini loh, orang ketemu apa bisa apa kocok, tolak-tolak, anak yatimnya berangkat. Uang 10.000 masih di saku saya. Kalau dijak mampir ngopi 10.000, kayak ngopi kasih dolang anak yatim kata saya. Apa maksud saya? Sudahlah, pada saat kita terilhami oleh Allah melakukan kebaikan, jangan ditunda dan jangan mau diintervensi dengan pikiran-pikiran lain. Laksanakan itu. Nah, itulah yang dimaksud bahwa kita sudah terpanggil oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan jangan direm. Sementara kita itu setiap sholat itu berdoa untuk diberi petunjuk oleh Allah. Mulai dari surat Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, cara Allah memberi petunjuk itu adalah lewat pikiran positif kita, dan kita saat ingin melakukan kebaikan jangan direm. Percayalah itu.
Walaupun nanti secara keduniaan kayaknya ada nilai-nilai positif dalam kehidupan kita, sudahlah, abaikan itu. Insya Allah Allah akan memberi yang terbaik daripada itu. Begitu. Nah, kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hal bagaimana caranya merdeka. Merdeka itu jangan diterjemah secara fisik. Artinya kemudian kita bebas dari penjajah, kita bebas dari sekedar orang yang menekan kita, yang mengintimidasi kita, enggak. Tapi merdeka itu adalah bagaimana kita bisa merdeka dari penghambaan kepada selain Allah yang kepada Allah. Itu merdeka. Sehingga kemudian walaupun Rasulullah SAW dan Rasulullah itu tidak pernah mengalami penjajahan loh. Rasulullah itu hanya tidak merdeka dari penindasan, intimidasi, ya loh. Kemudian pesakitan dari orang kafir Quraisy, sehingga kemudian Rasulullah hijrah itu. Nah, itu ingin merdeka sebenarnya. Tapi yang terpenting adalah Rasulullah mengajak kepada umatnya merdeka untuk dari penghambaan kepada selain Allah kepada penghambaan hanya kepada Allah. Maka kemudian yang tadinya orang itu masih disetir oleh makhluk, pikirannya ingin menyembah patung, pikirannya ingin menyembah sana dan seterusnya, itu Rasulullah menanamkan ketauhidan untuk merdeka hanya mengabdi kepada Allah. Itu butuh waktu 13 tahun. Menanamkan tauhid itu butuh waktu 13 tahun. Itu kelasnya Nabi loh ya. Apalagi kelas kita itu butuh berpuluh-puluh tahun. Sehingga kemudian mengajari diri kita untuk merdeka itu jangan kemudian instan. Maka yang berlaku adalah melakukan kajian-kajian itu harus terus menerus. Dan bisa kemudian 1 kali 2 kali. Ya selama kita hidup itu orientasi kita adalah untuk itu. Sehingga kemudian penanaman ketauhidan itu penting. Dan tauhid itu jangan hanya begini. Yang terpenting kita itu meyakini bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Itu tema besarnya. Tapi menerjemah tauhid itu kan macam-macam. Nanti bagaimana kita beretika, bagaimana ketika kita interaksi sosial nanti menunjukkan kalau kita itu bertauhid, itu penting. Sehingga kalau kita itu bertauhid hanya sekedar mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, kemudian interaksi sosialnya lemah, silaturahim kemasyarakatan lemah, itu janggal. Ini bertuhan apa enggak ya masih ditanyakan begini. Wong sampai kita loh sudah bertauhid, lalu kita tunjukkan melalui kekhusyuan ibadah kita, jamaah aktif, puasa aktif, tapi kemudian moral kita yang berhubungan dengan masyarakat itu lemah. Itu nanti orang akan masih bilang begini, masih sanksi dengan jamaah itu. Wong iku apik lho masih tok. Jamaah bagus, posoe gak tau pedhot. Tapi mbek tonggo lu gak kenal, coba. Apa maksudnya? Berarti kita tauhid kita itu masih punya celah, masih punya ciri di situ. Nah, seharusnya kalau memang bertauhid dan itu termasuk penerjemahan merdeka itu tadi, orang tadi bisa mengakses kebaikan dari kita, sehingga orang itu merasa saya merdeka gitu. Tapi kalau orang lain itu masih terganggu dengan kita, walaupun secara fakta kita tidak mengganggu, cuman pikirannya kan terganggu dengan kita karena jeleknya silaturahmi kita itu, maka dia tidak bisa merdeka. Gitu. Nah, sehingga sebenarnya merdeka yang sebenarnya itu adalah
orang itu bisa mengakses untuk kesejahteraan hidupnya. Apakah sejahtera karena ibadahnya enak? Apakah sejahtera karena bisa mengakses untuk kebutuhan sehari-harinya? Itu merdeka. Selama orang belum bisa mengakses apa yang mensejahterakan kehidupannya, itu bukan merdeka. Walaupun secara fakta tidak ada penjajah. Dari sini, jika kemudian anak bangsa ini mengakses untuk kesejahteraan hidupnya masih sulit, maka dari konteks ini belum merdeka. Tapi dari konteks gagal Belanda merdeka ya 80 tahun. Nah sekarang kita lihat saja dalam kehidupan kita. Apa semua warga bangsa ini mengakses pekerjaan mudah? Mengakses pendidikan mudah? Ataukah masih sulit? Menurut jenengan gimana? Ya berarti turun merdeka ya. Ya kayak peringatan tok, kayak upacara tok wae ya. Itu tergantung jenengan yang terjemah. Saya ambil contoh, saya beri contoh dan pernah saya sampaikan di tempat lain. Saya nggak mau kalau memberi contoh nggak tahu sendiri, saya nggak mau. Nanti ditagih orang. Contoh ngarang tatat. Ketika saya berkunjung ke Dubai, itu tidak hanya menikmati bagaimana indahnya Dubai, tapi saya ingin tahu apa yang terjadi di sini. Dan jangan mesti tahu kalau Dubai itu negara bagian dari Uni Emirat Arab yang 25 tahun yang lalu itu miskin. 25 tahun yang lalu loh ya, miskin. Dan memang padang pasir, nggak ada padi, nggak ada apa, pohon-pohon sulit. Mencari sumber mata air untuk minum aja sulit. 25 tahun yang lalu. Coba apa yang jangan lihat sekarang di sana, luar biasa perkembangannya. Ketika saya ingin tahu, ternyata begini, semua warga negara Dubai itu semuanya difasilitasi oleh negara, yang masing-masing orang itu diberi akses untuk menjadi pegawai negerinya tanpa terkecuali. Jika yang bersangkutan itu ketika sudah direkrut menjadi PNS-nya, lalu dia tidak mau bekerja, itu baru dikembalikan kepada keluarganya. Dan saya tahu sendiri itu. Misal saya sudah diberi akses oleh negara menjadi pegawai negerinya, tapi saya males. Datang itu cuma cek log, kemudian duduk-duduk baca koran, sebentar lagi keluar, nanti sore baru kembali lagi cek log. Dan nyaris setiap hari gitu. Maka apa? Saya akan dikembalikan kepada keluarga saya oleh negara. Dan disampaikan, karena ini sudah berkali-kali kita evaluasi tidak bisa bekerja, maka kami kembalikan ke keluarganya lagi. Itu juga. Ketika ada orang nikah, itu cetakan buku nikah itu sudah dicatat tanah loh, Pak. Ini tanah untuk bangun rumahmu. Itu Dubai. Lho sampean saiki dirasani jarene nek tanah gak dienggo arep dijumpuk malah. Lho ngono kok cek suwen sik banggae jare 80 tahun merdeka iki opo. Asli dong berita itu. Bener gak itu? Hah? Katanya kalau tanah itu tidak difungsikan itu diambil oleh negara. Tapi ketika saya cross check itu di media sosial, juga saya lihat itu si apa itu? Iya, itu sampe sebut dhewe lah, gak nyebut. Iku ngomong yo gak enak sampai tanah gawenane mbahmu ngono ya apa. Lho kok jare merdeka. Sampe nyaleni duit nobak lho ganti tinggal 1000 ngono jarene nek gak dienggo bekuno ya apa.
Lha iku ngakses dunyane dhewe lho, durung ngakses dunyane wong iku. Apa maksud saya? Loh bagaimana kita orang yang beradab katanya ya toh? Beretika, beragama, dan kita itu mayoritas muslim loh, kok menerjemah kemerdekaan masih begitu ya Allah. Gitu katanya pecinta Nabi. Dan setiap hari kami pecinta Rasul gitu. Ya apa gitu. Nanti kita buktikan apakah Nabi melakukan itu. 45 menit men waktu masalah ini. Coba jangan bayang. Malu kita itu, malu sebenarnya. Setiap hari melakukan apa ya istilahnya perayaan cinta Rasul macam-macam loh kok. Begitu gimana? Dari sektor pendidikan pun sulit. Padahal Nabi diutus itu adalah dalam rangka memerdekakan orang dari kebodohan itu. Sebagaimana yang direkomendasikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan tugas Nabi memerdekakan orang itu. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah lah yang mengutus dari orang yang buta huruf tidak bisa baca itu seorang utusan dari kalangan mereka sendiri. Apa? Tugasnya adalah membacakan kitab, mengajari. Kitab itu ya Quran itu, wal hikmah itu diterjemah sunnah, kalau terjemahan Jepang itu komplit juga. Dan sebelumnya orang-orang itu adalah dalam kesesatan. Itu dimerdekakan oleh Rasulullah. Sehingga kemudian Rasulullah upayanya adalah mengakses bagaimana orang itu bisa mengakses pendidikan. Dan kalau mengikuti Nabi dalam hal menerjemah kemerdekaan, seharusnya semua warga bangsa itu mudah untuk mengakses pendidikan, dan itu merdeka. Tapi harus kita maklumi lah nek apa ya punya strategi kan koyo gak kerja. Akses pendidikan sing kate ono zonasi semacam-macam lek gak wilayahe gak iso sekolah macam-macam malah. Cek repote kok iki. Kadang kita itu mempersulit diri. Dan kalau model itu kan sama dengan jenengan dulu waktu penjajahan itu lah sekolah repot tuh. Yang sepuh-sepuh ada yang umur 70 ke atas sekarang. Yang disebut sekolah rakyat dulu SR ya. Nah itu kan sekolah rakyat yang dulu ya gitu, sekolah rakyat sing saiki lho ya. Nah itu kan sulit orang mengakses pendidikan. Saya teringat itu cerita bapak saya itu. Sekolah dulu itu zaman penjajah itu nggak berani kita berangkat kemudian ketahuan sekolah, nggak boleh. Sehingga harus nek basa blukune ngumpet. Apa ya? Terus pokoknya supaya gak kelihatan, supaya tidak kelihatan kalau sekolah. Sampai segitunya. Dan saya kan cerita bapak saya itu gitu. Dari sekolah itu tidak bisa terang-terangan. Nanti ditangkap macam-macam gitu. Nah Rasulullah di zaman dulu pun, di zaman Rasulullah pun begitu. Sehingga kemudian Rasulullah diutus oleh Allah. Bagaimana caranya mereka itu mudah dan bisa mengakses pendidikan. Itu. Di sektor perekonomian, bagaimana Rasulullah bisa membuat orang merdeka? Semua bisa mengakses kebutuhannya. Sehingga kemudian dalam Islam itu, kalau orang diberi rezeki oleh Allah yang cukup nisab, wajib zakat. Kurang apa? Wong wajib zakat itu lho nek kaya. Lek miskin itu ya wis
paham dalil tok. Orang miskin itu hanya memahami dalil, tidak bisa praktek apa. Loh macam ini tidak ada mau yang dizakatkan apanya kan gitu. Dan betapa adilnya Islam itu membuat syariat wajib zakat tapi diperuntukkan orang yang kaya. Bagi orang miskin ya cukup paham toh. Bahkan nanti orang yang miskin itulah yang bisa mengakses dari zakat itu. Lah kalau kita dibuat oleh Allah kaya kan gampang zakat. Ya wis gini loh. Jenengan punya uang 1 miliar dan itu uang wis uang jenengan lah. Terus dimintai zakat, ayo gampang loh. Ngomong duit 1 miliar. Dan Allah mewajibkan itu ya bagi orang-orang yang sudah punya uang itu. Ukuran emas kan 86 gram. Sekarang kalau dirupiahkan berapa? Satu emas kan 1 juta berapa sekarang? Hampir 2 juta kan 1 gramnya itu. Lah itu simpenan loh ya. Kemudian Islam itu memandang begini agar orang itu tidak merasa direpotkan haul. Coba kalau harta itu dalam 1 tahun masih tetap kurang apa kita. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah membuat Baitul Mal. Baitul Mal itu fungsinya adalah ketika ada orang butuh itu bisa mengakses ke sana. Dan di zaman itu wis gak ono mikir ojol bareng gak ono. Apa? Lho lah apa utang-utang sudah ada aksesnya. Nah sekarang kita pinjol, ojol, macam-macam apa wis. Karena tidak ada akses. Sehingga kemudian sekarang ketika saya mendengar tentang bagaimana orang terjerumus dalam masalah yang menjerat kehidupannya itu sederhana saya. Memang kita itu dalam arti yang sebenarnya kita belum bisa merdeka. Mengakses seperti itu sulit. Maka kemudian kita di dalam berorganisasi misalnya itu harus punya program yang menyontoh Rasulullah. Bagaimana umat itu bisa mengakses kebutuhannya melalui organisasi itu. Jangan malah mempersulit. Itu yang paling penting. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah. Maka kemudian sekali lagi ada wajib zakat itu bagi orang yang mampu. Yang nggak mampu itu adalah fungsinya untuk menyerap zakat itu, yang menerima zakat itu. Sehingga kemudian orang itu beragama, walaupun berwarna-warni, ada yang kaya, ada yang miskin, itu merdeka dalam menjalankan agama, tidak banyak mikir dan bisa tenang karena bisa mengakses semuanya. Kedua, masalah keumatan atau bahasa lebih luasnya lagi masalah kewarganegaraan. Bagaimana orang merdeka? Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika menjadi pemimpin utama dan ingin menjelaskan kepada manusia bahwa agama yang kami bawa itu adalah agama rahmatan lil alamin. Maka kemudian ketika Rasulullah menjadi pemimpin tertinggi saat itu, agar orang itu bisa semuanya merasakan kesejahteraan dalam hidupnya, apapun keyakinannya dan apapun agamanya, maka Rasulullah membuat Piagam Madinah. Dan Piagam Madinah itu adalah di situ tertuang klausul siapapun warga, dan itu digambarkan di Madinah itu siapapun warga yang tinggal di kota Madinah semuanya mempunyai hak yang sama dan semuanya harus bersatu untuk melindungi bangsa tanpa terkecuali. Kurang apa contohnya Rasulullah memberi contoh kemerdekaan itu, sehingga kemudian orang yang tidak memeluk agama yang dibawa Rasul itu merasa saya ini merdeka. Tidak ada tekanan dari Rasulullah.
Kemudian sekarang ada yang berpikir, lah kalau begitu kenapa terjadi perang, Ustaz? Jawabannya sederhana. Terjadi perang itu sebenarnya adalah konsep menghapus kezaliman. Jangan menerjemah perang itu karena beda agama. Sekali lagi jangan. Kalau kita memahami bahwa terjadinya perang di zaman Rasulullah itu karena beda agama, itu mencederai akidah yang dibawa Rasulullah. Bukan faktor agama, tapi faktor kezaliman. Buktinya mana? Nah, ketika Rasulullah berada di kota Madinah, itu kan di situ ada orang Yahudi juga hidup di situ, yang berpusat di Bani Quraidah itu. Bani Quraidah itu posisinya dekat dengan Masjid Quba. Itu pusat Yahudi. Waktu saya kuliah itu masih ada apa ya? Sisa-sisa tembok apa namanya? Bukan batas. Bangunan-bangunan yang slope itu, slope-nya itu. Pondasi masih ada sisa itu. Dan itu masih bisa kita lihat. Oh, ini dulu tempatnya pusatnya Yahudi, oh ini di situ gitu. Sekarang sudah jadi pasar yang dekat Masjid Quba itu, yang di Bani Quraidah itu. Dan itu hidup damai. Nah, terjadi perang itu karena ada pengkhianatan, hanya itu saja. Masalah beda agama bukan jadi alasan untuk perang. Selama tidak muncul kezaliman. Di tahun 623 sampai 624 Masehi. Jenengan lihat, ketika Rasulullah melakukan ekspedisi militer beberapa kali, 5 atau 6 kali. Ada ekspedisi yang disebut Siful Bahar, ada Wudan, ada apa namanya macam-macam, ada Khorim, macam-macam. Itu karena yang saya sebut itu nama-nama tempat. Dan Rasulullah berangkat ke tempat itu karena menghadang kafir Quraisy itu, dan itu melakukan ekspedisi militer. Satu pun tidak terjadi pertempuran, tidak terjadi perang. Padahal musuh sudah di depan mata. Nah, kenapa? Apakah waktu itu belum ada ayat jihad, Ustaz? Ayat perang sudah turun. Makanya kemudian Rasulullah berani melakukan ekspedisi militer itu karena sudah ada ayat itu. Tapi kenapa kemudian Rasulullah tidak memilih perang atau bahasa yang menakutkan itu jihad itu? Dan Rasulullah berorientasi mendapat pahala besar. Enggak. Selama damai itu bisa dicapai, itu menjadi prioritas Nabi. Andai kata Nabi itu mengajarkan kepada kita, ambillah pahala yang lebih utama. Kenapa Rasulullah tidak melakukan perang di situ? Jawabannya adalah karena hasil dari diplomasi untuk damai itu bisa dicapai, maka diutamakan damai. Kurang apa contohnya? Dan itulah merdeka. Ada lagi hal yang penting, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang betul-betul dijaga oleh Rasulullah adalah biar orang itu bisa merdeka dan seterusnya, sampai muncul sabda Nabi yang bernadakan ultimatum. Itu adalah orang harus bersatu dan satu sama lain harus menyintai. Maka muncul sabda yang bernadakan ultimatum, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu hadis ultimatum. Kamu tidak beriman sampai kamu itu menyintai saudaramu sebagaimana menyintai dirimu sendiri. Maka saat Rasulullah memberi contoh bahwa kita hidup merdeka itu semuanya harus menjadi satu kesatuan walaupun berbeda. Apa yang digalang Rasulullah? Setelah perekonomian ditata melalui zakat, kemudian melalui membagi
modal, ya toh, siapa yang tidak punya modal ini diberi modal dan seterusnya itu, kemudian membuat Baitul Mal itu, yang dijaga Rasulullah adalah bagaimana umat itu menjadi satu kesatuan. Ada kelompok besar Muhajir Ansor disatukan. Ada dua kabilah yang kuat, Aus Khazraj disatukan oleh Rasulullah SAW. Dan segala hal yang mengindikasikan konflik itu sudah dicegat oleh Rasulullah sebelum terjadi konflik. Enggak ditunggu sampai rame, sampai perang, enggak ditunggu. Loh, Indonesia enggak ya. Terus ditunggu dhisik, rame dhisik, perang dhisik, malah. Coba jangan lihat itu bagaimana kok bisa ya antara pelindung negara kemudian ramai dengan masyarakat. Aku kadang lihat itu lucu deh bangsa ini, aneh. Nah itu karena belum bisa menerjemah merdeka yang sebenarnya kayak apa, dan belum bisa mengakses apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menjaga agar Muhajir dan Ansor itu bersatu. Dan Rasulullah tidak pernah merubah loh. Muhajir tetap Muhajir, Ansor tetap Ansor, tidak pernah dirubah. Terus gak usah nama-nama Muhajir, gak usah Ansor, ganti nama satu wae wis Islam tok, tidak pernah begitu. Tetap simbol kemuhajirannya tetap, simbol keansorannya tetap. Yang terpenting menjadi satu kesatuan. Maka kemudian ketika kita membaca sejarah, lalu ada perang Muraisi namanya. Perang Muraisi itu dipicu oleh Bani Mustalik yang ingin menyerang kota Madinah. Lalu Rasulullah karena mendengar itu, sudah kalau gitu kita cegat saja di tempat namanya Muraisi. Muraisi ada sumber mata air. Itu posisinya antara Mekah dan Madinah. Lek jenengan haji umroh gak akan dibawa ke tempat situ oleh travelnya. Itu ada tempat namanya Muraisi. Diagang di situ. Tapi tidak terjadi perang juga. Nah, tapi yang ingin saya ceritakan adalah begini. Ketika Rasulullah istirahat dengan sahabat, itu ada orang muhajir satu yang disebut la'ab. La'ab itu tukang usil, tukang main. Main bukan judi loh ya, maksudnya tukang usil lah itu la'ab. La'ab itu kan sebomu balago dari la'iba ya la'abu itu. La'iba kan bermain, nah itu usil cowok ini. Pas istirahat itu, dia itu menendang pantat salah seorang Ansor. Dan ini sering saya sampaikan di beberapa forum. Orang Arab itu kalau dipegang pantatnya marah. Nah, walaupun itu gurau. Jangan sekali-kali ketemu orang Arab sampai gurau pegang pantat. Marah. Tapi dipegang kepala enggak apa-apa. Kepalanya sampai kusek-kusek ini enggak apa-apa, tapi pantat sampai pegang ini itu kehormatan. Kebalikannya kita. Dijemuk pantatnya menengahin, dijemuk sirai ngamuk. Itu kebalikannya kita. Itu budaya. Dan itu pemicu menjadi marah. Sehingga orang Ansor yang ditendang pantatnya itu teriak, "Ya lil Ansor, wahai teman-teman Ansor, kita kumpul, ada masalah." Nah, orang Muhajir tadi nggak mau kalah, juga teriak, "Ya lil Muhajirin, wahai teman-teman Muhajir, kita kumpul." Terus pokoknya mau ada konflik lah karena penyebab itu. Rasulullah mendengar, langsung Rasulullah tanya, apa yang terjadi? Maka kemudian diceritakan bahwa ini yang terjadi ya Rasulullah. Ini teman kita Muhajir ini menendang pantat Ansor itu dan marah. Terus kamu mau bertengkar begini? Ya itu yang terjadi Rasul. Rasul langsung bilang, "Da'uha fa innaha muntina." Dan itu sambil marah itu ekspresinya. Tinggalin masalah begitu itu, jangan lanjut, jangan diteruskan itu. Fa innaha muntina. Karena model seperti itu baunya busuk. Artinya apa? Kalau kamu lanjut bertengkar begitu, itu nanti akan menjadi presiden buruk.
Bukan presiden loh, presiden buruk. Artinya nanti menimbulkan keburukan karena konflik itu dijaga betul oleh Rasulullah itu. Yang terjadi di Ansor, yang terjadi di Aus dan Khazraj. Aus Khazraj itu, dan ini sering saya sampaikan di berbagai forum juga, itu punya kebiasaan tiap hari tanpa perang. Jadi setiap hari itu pagi itu nongkrong di warung misalnya, wes bakas, gue gelut nok direk, gitu. Jadi Aus pun bilang begitu, Ansor pun bilang begitu. Jadi sehari-harinya itu tidak ada orientasi nanti gimana ndak, kapan kita perang. Sehari-hari begitu. Maka kemudian disatukan oleh Rasulullah dan menjadi satu saudara. Kemudian pada satu saat ada pemicu. Ada seorang Yahudinya namanya Syas bin Qais, itu punya spesialisasi untuk memecah belah persatuan. Syas bin Qais itu orang Yahudi. Nah, Aus Khazraj ini difitnah agar bertengkar kembali. Sebelum terjadi pertengkaran dan sudah tercium oleh Rasulullah SAW, itu dikumpulkan semuanya dan diceramai, ayyuhal muslimun, Allah abidakwal jahiliyah wa ana ala akhurikum. Wahai kaum muslimin, baik Aus dan Khazraj, ingat Allah kata Rasulullah. Apakah model saat kamu jahiliyah perang terus itu akan kamu lakukan kembali kemudian saat sementara saya masih hidup di tengah-tengah kalian? Ba'da'il hadakumullahu fil Islam wa akramakum bihi wa qata'a bi ankum amrul jahiliyah wa anqadhakum minal kufri atarjibuna man kana qablakum minal kufar. Dan itu nada Rasul tinggi. Jadi saya ulang, apakah model jahiliyahmu kamu mau ulangi lagi sementara saya masih hidup di tengah-tengah kalian? Yang mana setelah kamu diberi petunjuk oleh Allah sehingga kemudian kamu mau masuk Islam, lalu kamu dimuliakan dengan keislamanmu itu. Dengan keislaman itulah urusan-urusan jahiliyahmu itu dipotong, dihabisi oleh Allah, dan kamu diselamatkan dari kekafiran. Lalu apakah kamu ingin kembali di masa lalu saat kamu kafir itu? Di situ baru sadar kemudian Aus Khazraj itu menangis, berangkulan dan menjadi satu lagi. Apa yang kita ingin ambil? Jika anak bangsa ini satu sama lain masih tidak menyintai satu sama lain, masih bermusuhan, jangan harap terjemahan kemerdekaan itu akan terwujud. Pasti satu sama lain akan ada niat untuk mendolimi, mengkhianati. Nek basa Lamongane ngadali lah wis to. Ngerti? Ngadali, dikadali. Dikadali dibucuki. Cacak sampeyan dikadali tok mulai. Itu kenapa? Karena satu sama lain tidak percaya. Dan satu sama lain tidak merasa menjadi satu kesatuan. Dan itu terbukti loh ya. Dan buktinya itu di media massa tahunya saya. Lu kayak bagi jatah wae lu kadang. Lah sing iku kok gak digawe rek. Coba yang masih ingat yang Kang Deddy Mulyadi saat ini dikemanakan? Oh ini organisasi. Lah ini kok gak digawe? Coba. Lah Muhammadiyah kok gak sampean gawe lak ngono sing bahasa ini. Lah itu kan itu tadi.
Seharusnya siapapun kita di negeri ini itu menjadi satu kesatuan, walaupun nanti agamanya berbeda, atau satu agama tapi beberapa muamalat berbeda, itu tidak apa-apa. Dan kita tidak bisa kemudian menjadikan orang jadi satu warna, itu tidak bisa. Bisa sampean ojo maksa apa, ojo maksa pikiran, lapo kok gak jadi satu wae. Loh, siapa kita? Allah saja tidak merekomendasikan. Dan ini sering saya sampaikan di berbagai forum. Jangan lihat di surat Hud ayat 118 itu. Hud 118. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Andai kata Allah itu berkehendak, itu mampu menjadikan orang jadi satu. Muslim semuanya, mukmin semuanya bisa, kafir semuanya bisa, Muhammadiyah semuanya bisa, NU semuanya bisa. Tapi apa sunatullah? Wala yazaluna mukhtalifin. Tapi Allah membiarkan orang itu berbeda-beda. Tapi yang perlu dipegangi adalah waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu yang harus dipegangi. Karena itu perintah. Kalau yang di surat tadi kan memberitahu, memberi kabar saja. Kamu jangan memaksa diri untuk berupaya orang menjadi satu. Gak bisa, karena Allah tidak merekomendasi. Tapi yang perintah adalah waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali agama Allah wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jangan tahu apa bedanya wala tatafarraqu dan wala takhtalifu itu. Iftirak itu bercerai-berai satu sama lain kayaknya tidak kenal. Tapi kalau ikhtilaf itu selisih pendapat, tapi tahu ini temanku ini, tapi beda pendapatnya be aku, ya itu ikhtilaf. Dan ikhtilaf itu mesti. Wong ulama 4 saja itu kan hafal Quran semua. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambali, itu semuanya hafal Quran. Hafal beratus-ratus, mungkin beribu-ribu hadis, tapi semuanya tidak bisa satu dalam hal memahami dalil. Ya banyak hal yang menjadi ittifaq, kesepakatan, tapi banyak hal yang nggak paham, nggak sepaham. Padahal dalilnya ya bodoh, dalilnya sama. Nah itulah agama. Tapi dari closing statement-nya ulama 4 itu mengajarkan kemerdekaan, tidak mengajarkan fanatisme. Narasinya berbeda-beda, tapi semuanya maknanya sama. Ini pendapat saya. Jika nanti di sana ada pendapat yang lebih kuat dalilnya, ambillah. Ibu pinter ngomongi ngono. Lho lah apa wong sing gak sepiro pinter ngono cek nemene ya ta. Ulama 4 itu orang pinter-pinter, orang hebat semua. Ngomongnya begitu. Nah maksud saya begini, jika kita menerjemah kemerdekaan sesuai Rasulullah, sudahlah, kita ini sudah dibingkai dalam keislaman itu. Walaupun nanti dalam menerjemah dalil, memahami dalil berbeda-beda, ya sudah hormati. Tidak bisa Pak Bu, sampean maksa lah masjid warna-warni kayak gak sintuk wae. Boleh jawab aku sederhana. Ya karena memang orang cara memahami dalil itu berbeda, maka mengikuti dari perbedaan memahami dalil itu, dia akan membuat fasilitas yang berbeda. Apa? Memfasilitasi khusyuknya, ibadahnya. Ini saya gitu toh. Karena ada Pak Bu, sebagian orang itu tidak khusyuk deh kan di masjid itu. Sampai lo tak suruh sholat di masjid lain yang berbeda dengan masjid ini lah gak khusyuk sampai. Khusyuk elak ini ya sudah, biarkan di sini. Ada teman lain yang khusyuknya di masjid sana, ya sudah. Setelah keluar dari masjid ya menjadi satu kesatuan lagi. Dan itulah fastabiqul khairat itu di situ. Karena adalah ayat lain, likulin ja'alna syir'atan wa likulin ja'alna lakum syir'atan wa minhajan.
Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat, kan gitu. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kata Allah, semua itu sudah saya ciptakan, saya buatkan penjelasan dan jalan yang jelas, pengertian yang jelas. Andai kata Allah berkehendak, Allah itu akan menjadikan kamu satu umat, satu warna. Tapi semuanya itu Allah ingin menguji kalian semuanya. Dan diberitahu semuanya, siapapun kalian nanti semuanya kembali kepada Allah. Dan disitulah baru saya jelaskan, ini loh yang dulu kamu perselisihkan. Nah, pemahaman saya begini, bisa jadi nanti walaupun tak dulunya kamu berselisih dalam satu hal, tapi kamu letakkan dalam frame keislaman yang pada akhirnya sama. Begitu. Nah, fastabiqul khairat itu begini terjemahannya. Boleh kita berupaya untuk menjadi terbaik, tapi jangan dijadikan fastabiqul khairat itu alat untuk mencela yang lain. Nabi tidak melakukan itu. Nabi tidak melakukan itu. Dan Nabi itu gampang kalau menyikapi orang yang berselisih itu, beda dengan kita. Tak tunjukkan faktanya. Banyak hal. Ketika ada, dan ini populer juga, ketika ada dua kubu sahabat, waktu sholat terus gak ada air kan tayamum. Lalu waktu sholat itu masih ada dan dalam perjalanan ketemu air, itu sahabat sudah pecah menjadi dua kubu. Separuh tidak ulangi sholat, konsisten dengan kami sudah sholat, waktu sholat kan kita tidak ada air ya sudah cukup. Yang satu enggak, sholat itu yang afdol kan wudu. Nah kita sekarang ini mumpung masih ada waktu sholat dan kita ketemu air ya kita wudu saja. Akhirnya yang separuh ulangi sholat, kan berbeda toh. Nah ketika dilaporkan kepada Rasulullah, jawabannya Rasulullah lah menyakitkan hati. Apa sih? Gini ya Rasul, kami tadi itu sholat gak ketemu air terus tayamum, lah merdeka kabeh yo. Sudah kita sholat, tapi yang separuh ngulangi sholat lagi ya Rasul karena waktu sholat masih ada dan ketemu air. Rasulullah enggak kemudian kamu goblok kayak gitu. Tapi apa? Yang ngulangi sholat dapat 2 pahala, yang enggak ngulangi sholat kamu sudah tepat sunnah. Ya Allah. Kok kita ngono ya Allah? Goblok kok enggak ngono, ngulang gitu loh. Dan itu kan merdeka namanya. Coba kasus ketika Rasul mengirim Syariah itu kelompok kecil dari pasukan. Pertama Rasulullah sudah bersabda, afdhalus sholati fi waqtiha. Melakukan sholat itu adalah tepat pada waktunya. Nah saat itu ada instruksi kedua, la tusolliyanna ahadukum illa fi bani Quraidah. Kalian jangan sholat, la tusolliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraidah. Kalian jangan melakukan sholat asar kecuali nyampe di Bani Quraidah. Itu loh sahabat pecah jadi 2. Apa? Enggak, kita harus sholat sekarang di sini karena nanti kalau nyampe di Bani Quraidah khawatir kemaghriban. Separuh sholat, separuh enggak. Kayak kalau melakukan banter sampai Bani Quraidah cek menangi asar coba. Nah gitu itu orang. Tapi Rasulullah menyikapinya gampang saja. Ketika Rasulullah dilapori, ya Rasul ini di Syariah juga. Artinya Rasul mengirim kelompok kecil itu. Ada satu sahabat yang sholat rakaat kedua mesti qul huwallahu ahad. Mesti qul huwallahu ahad. Dan sahabat yang lain belum pernah mendengar Rasulullah di rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu disampaikan kepada Rasul, ya Rasul ini ada masalah apa? Teman kita itu loh kalau sholat mesti membaca qul huwallahu ahad. Rasulullah nggak lancang gini, bilang goblok aku nggak tahu ngajar enggak. Wis tanya kembali apa sih maksudnya? Ditanya ulang, apa yang kamu lakukan ini sudah saya laporkan ke Rasulullah. Dan kami ingin tahu kenapa sih kamu kalau sholat kok rakaat kedua mesti baca qul huwallahu ahad? Dia jawab gini,
Anak uhibbu, saya senang baca qul ahad, li anna fi sifatur rahman, macam-macam. Saya senang karena qul ahad itu membicarakan tentang tauhid, sifat-sifat Allah dan seterusnya. Jawaban itu dilaporkan kepada Rasul. Ya Rasul, ternyata jawabannya itu karena dia suka membaca qul ahad. Di situ penuh dengan sifat-sifat Allah. Nabi tidak marah. Wis nggak mau tahu saya, pokoknya saya nggak pernah ngajarkan itu. Apa kata Nabi? Qul lahu annallaha yuhibbu. Katakan kepada dia jika alasannya begitu, Allah juga menyintai dia. Ya merdeka dia. Nah, kita seharusnya bisa menyikapi begitu. Maka ketika kita berupaya untuk menjadi yang terbaik melalui dalil dan seterusnya, pegangi itu. Tapi jika ada yang berbeda, jangan dimarahi dan jangan dicemooh. Beres. Gitu. Nah, itulah baru namanya merdeka. Merdeka berbangsa, merdeka beragama. Begitu. Sudah 45 lebih loh. Zaman gak ngiling kok 12 jam songo. Mungkin sampai di sini, kalau ada pertanyaan monggo saya tunggu. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ustaz. Monggo Bapak Ibu yang pengen menanggapi, pengen menanyakan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz di berkaitan dengan hikmah kemerdekaan yang sesungguhnya menurut syariat Islam. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Bisa dadi arep upacara wis mantap. Monggo, nggih Bu, monggo. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya soal kesejahteraan Bube tadi. Ke? Bube. Oh, Kesejahteraan masyarakat. Di situ Bube diberi kenikmatan sama Allah, sejahtera. Pemerintahnya itu memfasilitasi masyarakatnya dengan begitu baik. Maka dibalik semua itu rakyatnya itu sangat taat pada Allah. Itu saja yang bisa dicontoh, bisa dicontoh Indonesia itu. gini. Kalau konsep kenegaraan Dubai itu sama dengan Indonesia, sama. Semua kekayaan bumi, darat dan laut untuk kesejahteraan rakyat sama, nggak beda. Untuk gaya hidup di peribadatan sama. Di sana pun agak gaya-gaya Eropa juga, sama kayak di Indonesia, nggak beda. Jadi berarti konsep bangsa sama. Jadi kekayaan negara mulai dari laut, darat untuk kesejahteraan rakyatnya. Bedanya di kono bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Nah, yang berbeda itu adalah distribusinya itu yang berbeda. Lek sana memang betul-betul untuk didistribusikan kepada rakyatnya. Di Dubai itu orang umur 50 itu setiap minggu dicek kesehatannya oleh pemerintah dan gratis. Setiap minggu harus cek gratis. Gratis itu apa BPJS apa enggak, sepanjang ini gratis, kan BPJS kan. Sepanjang gratis. Dan kemudian kalau dengan cara peribadatannya saya sampaikan lagi sama. Wis gini lah, nggak berbeda. Yang berbeda adalah hasil buminya.
di sana itu di Dubai itu tidak punya sumber minyak, tidak punya. Pohon tidak punya. Ada pohon jarang-jarang itu ya wes lihat ini baru jauh itu. Dan siapapun yang nebang pohon di sana itu harus izin pemerintah. Kalau tidak izin kena sanksi pidana. Ini kan yang penting loh, walaupun itu di lahannya sendiri, Saya pernah pas di komplek perumahan yang saya tinggali itu, waktu saya di sana itu ada pohon di tengah-tengah komplek rumah, di tengah rumah. Saya bilang, itu kenapa pohon besar kok posisinya berada di tengah rumah? Kok nggak dipotong waktu membuat rumah? Jawabannya, di sini itu aturannya, walaupun pohon itu berada di tanahnya orang, kalau potong harus seizin pemerintah, kalau enggak kena pidana. Dan belum tentu pemerintah izin untuk memotong pohon, karena saking sulitnya. Minyak enggak punya, gitu. Kemudian daerahnya daerah tandus, padang pasir itu. Terus di Indonesia apa sih nggak duwe menurut Ibu? Di Indonesia apa yang enggak punya? Semuanya punya. Tapi kok kemudian kesejahteraan itu tadi belum ada. Jadi kan bilang begitu toh. Itu berarti dari konsep yang dibuat oleh bangsa itu belum diimplementasikan dengan baik. Bisa jadi di sana banyak oknum yang melakukan itu, sehingga kemudian kita kesulitan akses itu. Saya kan, teman saya banyak orang asing, karena saya kan sekolahnya di Madinah. Nah itu pernah ketemu dengan teman-teman itu gini, waktu kunjung ke Indonesia loh, saya itu baru tahu kalau Indonesia begini. Dan saya menjadi heran, itu kok bisa hidup di negeri seperti ini, kok katanya banyak orang miskin itu loh, saya heran katanya gini. Padahal di daerah kami itu untuk mencari air itu susahnya luar biasa. Di sini saya lihat kanan kiri air, katanya enggak bayar. Tak bilang gini, terus enggak bayar, sak kelem-kelem mono, kalau sak kelalep-kelalep mono enggak apa-apa. Kanan kiri itu, tapi kok katanya di Indonesia banyak miskin, itu salahnya di mana katanya gitu. Tak jawab, ya aku ya guru-guru jawab, walaupun aku Indonesia. Padahal itu sudah perlu aku. Nah itu Bu. Nah sehingga berarti begini, jawaban saudaranya singkatnya, kita itu belum bisa menerjemah apa yang dibuat oleh pendahulu kita, bahwa negeri ini darat lautnya itu untuk kesejahteraan rakyatnya itu baru narasi, belum terimplementasikan sebagaimana yang dicita-citakan pendahulu. Jujur begitu. Oke, ada lagi? Monggo, yang lain masih ada? Atau cukup? Cukup ya? Ya. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas pencerahan pada pagi hari ini, di hari raya kemerdekaan yang ke-80. Kita jadikan bukan ternyata kita tidak hanya merdeka fisik, tapi harus merdeka pikiran, merdeka syariat. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kajian pada pagi hari ini kita sudahi, kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu berwajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari saya juga terima kasih. Kalau ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan akhirnya bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.